Demokrasi kita itu memilih orang yang disukai, bukan memilih orang yang mumpuni. Untuk disukai nggak usah pintar, nggak usah cerdas, nggak usah mumpuni. Pencitraan aja disukai, dipilih aja. Makanya jangan kaget kalau mindsetnya masih begini. Nanti yang terpilih orang-orang yang sebenarnya tidak punya kapasitas, tidak bisa bekerja, tapi pintar menarik hati masyarakat dengan tarian-tarian dan pencitraan. Oke. Definisi pemimpin itu adalah pengambil keputusan. Iya. Itu leader itu definisinya. Dan pemimpin yang baik adalah definisinya mengambil keputusan yang baik. Pemimpin buruk mengambil keputusan yang selalu buruk karena blunder, karena tidak berkapasitas, karena tidak ada dinasehati yang baik. Makanya harus hati. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah bikin takdir, bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Pak Ridwan Kamil, tolong dong perbaiki jalan kami ini Jawa Barat. Ini jalan provinsi statusnya Pak, antara kota Tasik sama Kabupaten Pangandaran. Tolong dong, ini juga kami ingin diperbaiki, ini jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, ada kisah yang ingin saya ceritakan ke sahabat. Dulu teman saya begitu memuji RK, Ridwan Kamil maksudnya ya. Katanya beliau sangat ramah. Ya, itu disaksikan ketika berbagai media menyorot RK sering menyapa warganya dengan bahasa Sunda. Kemudian juga kehebatannya mempercantik kota. Kita tahu ya, expose media begitu besar-besaran menunjukkan kota Bandung katanya menjadi semakin cantik dengan taman-taman kota, dengan perapihan trotoar dan sebagainya. Katanya juga merakyat. Barangkali karena lagi-lagi expose media yang menyorot bagaimana seorang RK sering membuat acara bersama rakyat, ketemu warga. Kemudian juga katanya memberikan suri teladan karena ditampakkan seorang RK sedang memungut sampah di alun-alun. Tapi lucunya pas sekarang ditanya lagi temen itu, gimana sekarang RK? Katanya, sama aja kayak pemimpin kebanyakan. Cuman mikirin perut sendiri. Kebijakan-kebijakannya nggak ngaruh buat rakyat jelata. Saya kaget dong. Kemudian saya tanya, kok bisa? Kemudian dia malah balik nanya, emang patung superhero bisa dimakan? Terus teman saya ini kemudian ngasih solusi yang luar biasa. Dia bilang, harusnya yang dilakukan RK dulu adalah membangun urban farming. Di taman-taman kota itu dijadikan urban farming saja sekalian. Dan hasilnya itu bisa dijual dengan harga murah untuk orang-orang yang terbatas perekonomiannya. Atau bahkan untuk rakyat miskin digratiskan. Untuk orang kaya beli dengan harga mahal. Kemudian dibibitkan lagi. Ini saya bilang nih gagasannya luar biasa ini. Ya mungkin sahabat semua benar kalau bisa dikatakan bahwa corona ini adalah bencana. Tapi justru dengan bencana inilah kita mampu melihat mana pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyatnya. Dan mana pemimpin yang hanya mengandalkan pencitraan saja. Mana pemimpin yang bekerja dalam senyap. Dan mana pemimpin yang dikelilingi puluhan tim media pribadinya. Luar biasa. Media memang menjadi alat yang paling efektif. Dan mungkin juga efisien. Untuk terus menyuarakan. Untuk terus menampilkan sosok-sosok yang ingin dipersepsikan oleh publik. Makanya saya kira kebijakan-kebijakan yang efektif tentu adalah kebijakan-kebijakan yang terasa dalam jangka panjang.
panjang. Ya bayangkan saja, taman kota yang dibangun RK, faktanya kan itu menjadi beban untuk dibiayai. Justru di saat orang-orang nggak boleh keluar rumah, justru saat pergerakan orang-orang dibatasi, kan jadi tidak ternikmati. Ya pencitraan kan seperti menghias kue yang sudah gosong. Bagaimanapun tetap itu akan terasa pahit. Ini juga seperti mencat rumah bobrok. Diupulas segala macam indah pun itu akan ambruk. Ya kan sampai akhirnya kita hari ini mendapatkan sebuah meme yang bertebaran. Semuanya berawal dari gorong-gorong. Semuanya ini berawal dari pencitraan belaka. Kita tahu bahwa kalau ada kursus sekolah S3 untuk personal branding atau pembangun pencitraan, itu mungkin sekolah terbaik dengan Pak Jokowi. The best. Berarti Anda mau bilang guru besarnya pencitraan ini Pak Jokowi? Pak Jokowi. Bagus. Di tengah-tengah keotik dia bisa main bola di Papua dan semua orang bisa ke sana loh. Saya bilang ini orang jago banget loh. Profilingnya tuh jago. Bukankah cara Pak Jokowi itu sebenarnya hanya ingin membuntuti di mana Ganjar ada? Ketika dia main bola di Papua itu kan ada kampanye. Itu makanya. Di mana-mana ada. Itulah strategi dia. Oke. Kemana dia ikut. Tapi dia lebih populis kan, lebih dapat. That's smart Pak, nggak gampang Pak. Karena saat ini kan populerisme yang dicari kan. Oke. Dia tahu cara manfaatin. Saya pikir Pak Jokowi kalau ada kursusnya saya ikut Pak, daftar pertama Pak. Padahal kalau bicara belusukan, kan itu jauh-jauh hari juga sudah dilakukan oleh presiden terlama kita, Presiden Soeharto. Dia sering juga belusukan kemana-mana. Tentu tanpa sorotan media yang begitu canggih seperti hari ini. Atau dulu di zaman SBY ada Mensos yang juga sama, kerjanya belusukan. Bahkan ada agenda setiap pekan menginap di rumah warga untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi pada rakyat jelata. Mensosnya dari mana itu lupa saya. Nah, saya jadi ingat sebuah video yang cukup menarik. Ada di YouTube dulu ya. Ini kalau nggak salah dibuat oleh YouTuber dari luar negeri pada saat presiden yang sekarang masih menjabat di periode pertama. Videonya berkisah tentang sebuah pemerintahan di area tropis yang dibangun dengan balutan kebohongan. Pemerintahan asap dan kabut. Maka ketika asap dan kabutnya menghilang, pemerintahan itu pun runtuh, jatuh. Saat akan diperbaiki, sudah terlambat. Semuanya sudah porak-poranda. Tapi ini kita cari lagi, ternyata nggak nemu videonya. Entah dihapus oleh YouTube atau oleh pemiliknya. Kita juga belum tahu sampai sisi itu. Rakyat harus Rakyat jelata di Indonesia sudah bosan, sudah muak dengan pencitraan. Ini ibaratkan sebuah kendaraannya dalam bentuk roket gitu, yang cepat naik ke atas, tapi kemudian juga cepat jatuh ke bawah. Sedikit berbeda dengan pesawat komersil biasa ya, yang dia naiknya pelan-pelan, berada di ketinggian, sudah mau habis turun, isi lagi, naik lagi di ketinggian yang sama. Terus melakukan pergerakannya dengan konsisten, dengan istiqomah. Jadi buat para calon-calon presiden yang sekarang bertebaran balihonya di mana-mana, kami hanya ingin bertanya, masih pada mau pakai pencitraan nggak nih? Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang sukses menantang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih kini sedikit tegang jelang Pilkada 2024. Sebab musababnya tak lain adalah munculnya perbedaan pandangan terkait siapa yang bakal diusung di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat. Kim menginginkan memenangi pilkada di dua provinsi penting itu. Tapi terkait siapa figur yang bakal dimajukan, terjadi silang pandangan antara Partai Golkar dan Partai Gerindra. Gerindra menginginkan mantan Gubernur Jawa Barat yang juga kader Golkar Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta. Sementara itu, Golkar lebih condong mengusung pria yang akrab disapa RK itu maju lagi di Pilkada Jawa Barat. Alasan Golkar keberatan menurunkan RK di Pilkada Jakarta karena elektabilitasnya tak sebesar Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. di Jakarta, ya dulu waktu pertama kali Ridwan Kamil memasang billboard on the way ke Jakarta, ya memang waktu itu punya daya kejut, ya. Nah, elektabilitasnya lumayan, tetapi begitu nama-nama lain muncul, kemudian dicalonkan, didengungkan, ya, muncul nama Anies Baswedan, muncul nama Basuki Cahayapurnama, segala macam. Nah, ini menurun elektabilitasnya kalau kita lihat survei hari ini. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menjelaskan bahwa elektabilitas di Jakarta tidak terlalu akurat. Hal itu bisa dilihat di Pilkada 2012, di mana petahana Fauzi Bowo yang unggul elektabilitas justru kalah dari Joko Widodo. Begitu juga Pilkada 2017, ketika petahanan Ahok memiliki elektabilitas tertinggi tapi kalah dari Anies Baswedan.